warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada minggu ke-6 ini kita akan membahas materi mengenai administrasi keuangan. Jika kita lihat dari aturan, administrasi keuangan adalah suatu proses pengelolaan atau proses pengaturan terkait segala hal yang melibatkan anggaran atau segala hal yang melibatkan kegiatan yang pada akhirnya berhubungan dengan keuangan, mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Nah, tujuan dari administrasi keuangan ini ada beberapa poin. Poin yang pertama yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan di sekolah. Efektivitas berarti kaitannya dengan pencapaian tujuan. Efisiensi berarti kaitannya dengan waktu. Jadi, dengan demikian, dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan atau tujuan program yang membutuhkan keuangan itu bisa tercapai. Semua dikelola dan didesain sedemikian rupa, dan pencapaian itu dari segi waktu bisa diperpendek sehingga anggaran yang seharusnya kalau tidak dikelola bisa lebih banyak pengeluarannya. Sekarang bisa kita perpendek. Nah, sehingga lebih efektif dan efisien serta penggunaannya lebih ekonomis, tapi kualitasnya tidak menjadi nomor 2. Artinya, program terlaksana dan rancangan tadi bisa diminimalisir berbagai kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan pengeluaran menjadi lebih besar. Tujuan administrasi keuangan yang kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Tujuan ini berarti ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Kalau bicara soal uang di sekolah, uang sekolah adalah uang negara untuk kepentingan banyak orang. Artinya, kalau konteks ini untuk pertanggungjawaban adalah sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti yang jelas bahwa itu dikeluarkan memang diperuntukkan untuk sebuah kegiatan, dan kegiatan itu adalah program yang diperuntukkan untuk kepentingan sekolah atau lembaga atau perguruan tinggi, bukan kepentingan satu atau 2 orang atau kelompok orang. Nah, transparansi untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi. Memang tidak semua yang transparansi bukan berarti semuanya harus dibuka, tetapi sebagian besar untuk hal-hal yang bisa dibaca, bisa didengar, bisa dipahami oleh orang lain yang ada di lingkungan sekolah atau perguruan tinggi yang harusnya itu transparan. Kepentingan untuk hal-hal yang krusial yang hanya semestinya mengambil kebijakan saja yang dilakukan, bukan berarti segala sesuatu yang terkait dengan uang semua harus disimpan. Guru bahkan orang tua atau siswa termasuk masyarakat untuk melakukan hal-hal tertentu yang perlu tahu. Baik, kita lanjut ke tujuan administrasi yang ketiga yaitu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah. Nah, penyalahgunaan anggaran atau keuangan sekolah dapat diantisipasi secara dini seharusnya, bahkan tidak akan pernah terjadi. Baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan utama dari administrasi keuangan ini. Terdapat 3 kegiatan utama dari proses administrasi keuangan untuk sekolah atau perguruan tinggi adalah mulai dari 1 yaitu perencanaan. Yang pertama, perencanaan berarti adalah sesuatu hal yang kita buat untuk mengadakan sesuatu. Perencanaan berarti sangat detail dalam 1 tahun itu anggaran atau keuangan sekolah atau perguruan tinggi. Misalnya dimanfaatkan untuk apa, kegiatan apa, program apa, pembelian apa. Nah,
Hal itu sudah ada aturan dalam undang-undangnya. Jadi tidak bisa sewenang-wenangnya seluruh sarana digunakan dari anggaran yang sudah ditetapkan oleh negara. Jadi ada pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya omong-omongan tapi ada bukti-bukti bahwa pengeluaran itu telah terjadi untuk kepentingan apa, untuk keperluan apa, kapan dan di mana bentuknya. Untuk sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program-program pendidikan yang ditetapkan perlu ada penentuan yang jelas. Nah, pada tahap ini mestinya ada gambaran yang juga akurat mengenai apa mulai dari jumlah pegawai dan jumlah staf dan kemampuan-kemampuan mereka. Harus ada kejelasan tentang gedung dan aktivitas fisik. Harus ada pelengkapan dan pembekalan. Harus ada pelayanan dan perkiraan anggaran. Perencanaan biasanya dilakukan di awal tahun ajaran. Artinya, di awal tahun pembelajaran, maka kepala sekolah menyusun RAPBS atau Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah. Nah, pada RAPBS ini memuat segala hal tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah untuk 1 tahun ke depan. Menurut Sutisna, menyatakan bahwa RAPBS dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan, hal ini dalam bentuk perumusan, yaitu satu keharusan dalam menyusun anggaran efektif. Yang kedua yaitu penjabaran tujuan, artinya dalam bentuk program-program yang jelas. Jadi tidak hanya akumulasi dari sesuatu yang besar. RAPBS ini harus memiliki sifat transparan, aspiratif, partisipatif, dan akuntabel. Baik, kita lanjut ke kegiatan kedua dari administrasi keuangan ini, yaitu penggunaan atau pelaksanaan. Jika dilaksanaan penggunaan, maka pertanggungjawaban akan terjadi dan kita akan bisa mengantisipasi salah satu tujuan dari administrasi keuangan tadi, yaitu terjadinya penyalahgunaan biaya keuangan sekolah. Dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan yang jelas, pemisahan tugas, semua dilakukan oleh satu orang, tidak oleh kepala sekolah, wakil, bendahara. Jadi harus ada kejelasan. Menurut undang-undang, dinyatakan secara tepat, jelas, bahwa ada pemisahan tugas dan fungsi dalam kaitannya dengan keuangan sekolah, dalam penataan anggaran atau keuangan pendidikan. Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan penggunaan ini, yaitu yang pertama petugasnya, kita sebut dengan otorisator. Yang kedua yaitu ordonator, dan yang terakhir yaitu bendahara. Jadi ada 3 pemisahan tugas. Kita jelaskan dulu terlebih dahulu otorisator ini. Otorisator adalah mereka yang menjabat, yang diberikan wewenang untuk mengambil tindakan untuk segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran keuangan. Jadi, ada pejabat, ada orang tertentu yang punya atau memiliki wewenang untuk mengambil tindakan yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya pemasukan atau pengeluaran keuangan sekolah. Nah, perguruan tinggi contohnya rektor dan kepala sekolah. Yang kedua, ordonator tadi. Ordonator yaitu pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian yang akhirnya menyebabkan keluarnya perintah, menguatkan dan atau mendapatkan anggaran. Ordonator memiliki kewenangan untuk menguji atas yang dirumuskan oleh pimpinan atau orisator. Nah, selanjutnya bendahara. Bendahara adalah pejabat atau orang-orang yang berwenang
yang melakukan penerimaan atau pengeluaran uang atau surat-surat berharga atas dasar pertimbangan ada tiadanya atau ketersediaan anggaran lembaga. Kegiatan selanjutnya dalam aktivitas administrasi keuangan yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban yaitu penggunaan keuangan sekolah atau lembaga selama 1 tahun anggaran, sifatnya adalah 1 tahun anggaran. Itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan tertinggi atau di sekolah atau di perguruan tinggi. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke manfaat dari administrasi keuangan ini. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya administrasi keuangan tadi, seluruh yang berkaitan dengan keuangan suatu organisasi menjadi lebih teratur. Yang kedua yaitu penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Manfaat yang ketiga yaitu dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi dari administrasi keuangan. Fungsi mencari dana. Dalam hal ini, fungsi mencari dana adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu, juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Yang kedua yaitu fungsi pembelanjaan. Fungsi pembelanjaan ini merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dana dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan ini berkaitan dengan proses produksi maupun pendukung proses produksi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi pembagian laba. Fungsi pembagian laba ini adalah kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Nah, dalam artian perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Baik, sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.